Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal program kreativitas mahasiswa milik saya di bidang riset sosial humaniora dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal Pedagang Madura terhadap Akulturasi Budaya Masyarakat Lokal di Pasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Mutiara Salsabila, NPM 160119133. Latar belakang komunikasi merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Sebagai besar, interaksi antar manusia berlangsung dalam tingkatan proses komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. Pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon non-verbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Meskipun setiap orang dalam komunikasi antar pribadi bebas mengubah topik pembicaraannya, kenyataannya komunikasi antar pribadi bisa saja didominasi oleh satu pihak. Proses komunikasi mendasari proses akulturasi masyarakat urban. Akulturasi terjadi melalui identifikasi dan internalisasi lambang-lambang masyarakat lokal yang signifikan. Masyarakat urban akan mengatur dirinya untuk mengetahui dan diketahui dalam berhubungan dengan orang lain. Masalah-masalah komunikasi lainnya meliputi masalah komunikasi nonverbal, seperti perbedaan ekspresi, wajah, gerak mata, gerak tubuh lainnya, dan persepsi tentang penting tidaknya perilaku nonverbal. Fenomena yang sering muncul yang terkait dengan komunikasi antar budaya adalah sebuah aktivitas komunikasi yang terjadi antara masyarakat urban dengan masyarakat lokal dalam kehidupan kesehariannya. Kenyataan komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal pedagang Madura terhadap akulturasi budaya masyarakat lokal di Pasar Larangan, Sidoarjo. Yang kedua, faktor apa saja yang mendukung serta menghambat akulturasi budaya pedagang Madura dengan masyarakat lokal di Pasar Larangan, Sidoarjo. Untuk tujuan khusus riset, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal pedagang Madura terhadap akulturasi budaya masyarakat lokal di Pasar Larangan, Sidoarjo. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung serta menghambat akulturasi budaya pedagang Madura dengan masyarakat lokal di Pasar Larangan, Sidoarjo. Kemudian manfaat riset secara teoritis, yaitu untuk memberi sumbangsi keilmuan, khususnya ilmu komunikasi, mengenai pengaruh komunikasi interpersonal pedagang Madura terhadap akulturasi budaya masyarakat lokal di Pasar Larangan, Sidoarjo. Secara praktisnya, sebagai bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah serta mendalami tentang pengaruh komunikasi interpersonal pedagang Madura terhadap akulturasi budaya masyarakat lokal di Pasar Larangan, Sidoarjo. Kemudian, urgensi riset. Urgensi riset penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh komunikasi interpersonal pedagang Madura terhadap akulturasi budaya masyarakat lokal di Pasar Larangan, Sidoarjo. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi dari penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan adalah sebagai proses penyesuaian budaya baru yang sangat membutuhkan waktu panjang, membutuhkan banyak pengetahuan mengenai budaya baru. Pengetahuan mengenai budaya baru dapat dimulai dari yang kelihatan, misalnya mempelajari bahasa yang mereka gunakan. Kemudian temuan yang ditargetkan. Yang pertama, masyarakat urban diharapkan dapat berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Yang kedua, masyarakat dapat berbaur dengan budaya baru masyarakat lokal. Luaran penelitian. Yang pertama, hasil riset akan diterbitkan pada jurnal ilmiah Dikti, jurnal Dikti. Yang kedua, dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN atau jurnal online Dikti. Terus selanjutnya, bab 2. Tinjauan pustaka. Berikut penelitian terdahulu. Kemudian landasan teori. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dapat didefinisikan dari 3 perspektif, yaitu yang pertama komponensial, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga relasional. Komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik pertama yaitu unsur-unsur atau elemen-elemen dalam komunikasi ini saling tergantung. Setiap individu mempunyai peran sekaligus atau bersamaan sebagai pembicara pendengar, dan setiap individu secara simultan mengirim menerima pesan. Karakteristik kedua yaitu sebagai proses. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan kejadian dan tindakan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga bersifat dinamis. Karakteristik ketiga yaitu para pelaku komunikasi bertindak dan bereaksi. Artinya individu bertindak dan bereaksi bukan hanya berdasarkan pada saat tersebut saja, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sikap, nilai-nilai budaya, ekspektasi, emosi, dan hal-hal lainnya. Yang kedua, definisi pedagang. Menurut Purwosudjipto di dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia, pedagang
adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, definisi masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri, yaitu yang pertama, interaksi antar warga negaranya. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, kontinuitas waktu. Dan yang keempat, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Yang keempat, akulturasi budaya. Akulturasi seperti yang diketahui merupakan proses pembelajaran bagaimana untuk hidup dalam budaya yang baru. Pengetahuan mengenai budaya yang baru dapat dalam berbagai bentuk, mulai dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Misalnya terbukti bahwa belajar bahasa akan menghasilkan hasil positif. Yang kelima, definisi pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian, bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan statistika. Menurut Azwar 2005, halaman 5, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada data-data numerikal atau angka yang diolah secara statistika. Kemudian, yang pertama, definisi konseptual dan operasional. Definisi konseptual, di mana variabel bebas X adalah pengaruh komunikasi interpersonal, variabel terikat Y adalah akulturasi budaya masyarakat lokal di Pasar Larangan Sidoarjo. Sedangkan untuk definisi operasionalnya, komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional mempunyai karakteristik, yaitu unsur-unsur atau elemen-elemen dalam komunikasi ini saling tergantung. Setiap individu mempunyai peran sekaligus sebagai pembicara pendengar, dan setiap individu secara simultan mengirim menerima pesan. Hal ini berarti setiap unsur dalam komunikasi mempunyai kaitan dengan unsur lainnya maupun dengan unsur secara keseluruhan, sehingga perubahan pada suatu unsur akan menyebabkan perubahan pada unsur lainnya. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Pasar Larangan Sidoarjo. Yang ketiga, populasi dan sampling penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Larangan Sidoarjo berdasarkan rumus solving sebagai berikut, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah seluruh anggota populasi, E-nya adalah toleransi terjadinya galat atau taraf signifikan untuk sosial dan pendidikan lazimnya. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan penyebaran kuesioner kepada pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo. Yang kelima, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan proses SPSS. Proses ini akan digunakan untuk uji kolerasi person produk momen. Dalam uji ini, setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Dalam hal ini, masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut. Kemudian, uji realitas dilakukan dengan uji Alpha-Kronberg, rumus Alpha-Kronberg sebagai berikut. Kemudian yang keenam, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik penganalisian data menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana, yaitu metode statistik, yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya Y. Kemudian, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan, di mana anggaran biayanya sebagai berikut, kemudian jadwal kegiatan program berisikan aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan sebagai berikut. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.